Doa adalah persekutuan intim di antara orang percaya dengan Tuhan. Dari firman Tuhan kita melihat bahwasanya kerap kali doa itu disampaikan dengan berbagai cara menyampaikan doa kepada Tuhan. Pertama, dengan berseru kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi bukan asal berkata-kata saja. Alkitab mengatakan bahwasanya berdoa itu banyak disampaikan dengan cara menyeru nama Tuhan. Bagaimana orang berseru? Memanggil nama. Begitulah dia memanggil Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tanda kesungguhan hati. Memang hanya doa yang sungguh-sungguh saja yang didengarkan Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Banyak ayatnya, saya ambil Kejadian 4:26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Dan juga anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Orang mulai memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan membawa berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian berdoa itulah mencari Tuhan. Yesaya 55:6 berkata, carilah Tuhan, lama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya, lama ia dekat. Jadi carilah Tuhan, lama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya, lama ia dekat. Kemudian menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Itulah doa. Kita melihat dengan tadi mulai kuasa darah Yesus, yaitu dengan berani dan penuh keyakinan kita dapat memasuki tahta Tuhan dengan bersalin darah Yesus, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ayatnya Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, itulah doa. Jadi doa saudaraku tidak bisa sampaikan asal-asalan saja dengan setengah hati, mengantuk, saudaraku. Tidak, karena doa itu memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan keberanian. Amin. Itulah dia doa. Mengapa setiap mana Tuhan perlu berdoa? Bukankah Tuhan penuh rahmat, penuh kasih, penuh kemurahan? Dan dia mau memberkati semua manusia. Mengapa kita perlu berdoa? Pertama, doa adalah perintah Tuhan. Amin. Sebab itu kita berdoa. Lalu Tawari 16:11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini adalah kalimat perintah. Carilah Tuhan. Saya katakan. Dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah. Berdoa setiap waktu, berjaga-jaga dalam doa. Kemudian 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Amin, saudara. Karena semua kita sudah mengerti berkat berdoa, saudaraku. Itulah dia kekuatan kita, kemenangan kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan kita. Semua ditentukan oleh doa kita. Karena doa itulah persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita berdoa? Yang kedua, doa merupakan jalan untuk menerima berkat Tuhan. Doa merupakan jalan untuk menerima kuasa Tuhan, urapan Tuhan. Doa merupakan jalan untuk pengenapan janji-janji Tuhan. Jadi kalau tidak berdoa, tidak menerima berkat, saudaraku. Tidak berdoa, tidak menerima kuasa Tuhan, tidak menerima urapan. Tidak berdoa, tidak akan menerima pengenapan janji-janji Tuhan. Harus berdoa. Tuhan, saudara berdoa di pagi hari, maka sepanjang hari itu, saudara lihat bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya. Ya, bergumul dalam doa. Ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan membatasi dirinya suruh dengan doanya. Tuhan batasi dirinya dalam mengerjakan keselamatan manusia ini. Tuhan membatasi dirinya suruh dengan doa anak-anaknya. Kalau saudara berdoa buat jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk kelompok sel saudara, saudara berdoa sungguh-sungguh dan sangat bergumul dalam doa, pergumulan saudara cukup, maka Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa dalam kelompok sel saudara. Pasti Tuhan berikan. Tetapi kalau tidak ada pergumulan dalam doa, maka tidak akan Tuhan berikan. Ringan-ringan saja Tuhan melihat kerinduan hati kita. Benar-benar kita rindu jiwa-jiwa selamat.
saudaraku. Atau hanya kita sebut-sebut saja sebagai bunga-bunga doa kita supaya disebut orang-orang rohani. Selamatkanlah jiwa-jiwa Tuhan kita katakan. Tetapi kita tidak rindu sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan berikan, karena Tuhan melihat hati. Amin saudaraku. Kalau saudara mohon sungguh-sungguh, Tuhan pasti berikan jiwa-jiwa. Tuhan batasi dirinya suruh dengan doa kita. Kalau kita tidak berdoa, kita akan kehilangan banyak-banyak berkat Tuhan. Matius 9:38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudaraku, adalah kehendak Tuhan untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Tuhan mau lebih banyak pekerja-pekerja. Tetapi Tuhan berkata, mintalah penuai-penuai. Mintalah pekerja-pekerja untuk ladangku. Tuhan berkata, Tuhan tidak bisa bekerja sendiri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan tidak bisa bekerja sendiri untuk mengirim penuai-penuai. Harus ada yang berdoa. Dan kalau anak-anak Tuhan tidak berdoa buat penuai-penuai, kalau gereja tidak berdoa buat penuai-penuai, maka penuai-penuai tidak akan datang kepada gereja. Kenapa Tuhan tidak berkata, begini tuayan sudah menguning, sudahlah aku kirim lagi 1000 orang penuai, semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tanda ajaib mujizat dan kuasa Tuhan aku urapi? Tidak, saudaraku. Padi sudah menguning, siap sedia akan dituai. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan itu, supaya memberikan penuai-penuai ladangnya. Minta. Berarti kalau kita tidak minta dengan sungguh-sungguh, tidak minta dengan aidos, dengan tidak kenal malu, tidak kenal menyerah, maka penuai-penuai juga tidak akan datang. Ini firman Tuhan mengenai kuasa doa yang sungguh-sungguh supaya kita mengerti dan kita praktekkan. Amin saudaraku. Oke. Ada beberapa syarat supaya doa kita berhasil. Ini sudah pelajari dalam training yang singkat saja. Harus memiliki iman, percaya sungguh-sungguh bahwasanya doa kita dengarkan Tuhan dan dijawab Tuhan. Kita ekspektan pada waktu kita berdoa dan sesudah kita berdoa. Ekspektan artinya ya sangat mengharapkan, pasti jadilah. Sudah dengarkan Tuhan itu, Tuhan akan memberikan jawaban. Haleluya, haleluya. Itu ekspektan. Bukan sudah berdoa lalu hilang kepercayaan. Tak akan dengarkan Tuhan ini, pasti tidak dapat. Kalau demikian, kita sendiri membatalkan doa kita kan? Dengan demikian, sini dikatakan Markus 11:24, karena itu aku berkata kepada, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, berimanlah. Haleluya.